Teman-teman sekalian, kita ngobrol-ngobrol nih dengan Pak Sukarni Abu Kesah. Kalau dilihat di sini F2001, topinya Pateta. Berarti beliau alumni dari Fakultas Teknologi dan Mekanisasi Pertanian ya, waktu itu ya. Angkatan yang pertama karena di IPB S-nya itu mulai dari angkatan 2. Nah, tahun 64. Tahun 64 ya Pak ya. Nah, saya waktu itu baru lahir 2 bulan. Berapa bulan? Pak Sukarni boleh cerita ya, bagaimana tuh waktu itu kuliah di IPB, Pateta, apakah kesasar atau gimana Pak? Ya, jadi saya SMA-nya di Jogja, walaupun aslinya dari Bengkulu. Jogja kebetulan ada minat untuk ke pertanian. Pertama saya pilih daftar pertama Gajah Mada, terus kedua ke IPB kan. Nah, setelah dua-duanya diterima, saya pilih IPB. Loh, kenapa Pak? Karena satu alasannya dekat Jakarta. Kedua, ya saya mau merubah iklim lah. Kalau Gajah Mada itu di Jogja itu masyarakatnya waktu itu masih adem ayem aja kan. Kalau udah dekat Jakarta kan udah ada banyak ininya ya. Jadi perjuangannya. Itu aja. Tapi Pak Sukarni sendiri asalnya dari mana? Lahirnya dulu di mana? Lahir saya di Bengkulu Selatan. Bengkulu Selatan. Jadi kota Mana namanya, Mana. Di daerah situ tuh daerah apa itu? Apa laut atau daerah kebun? Pantai. Nah, Bengkulu Selatan itu kami pesisir barat Sumatera. Selatan Bengkulu. Tapi tinggalnya di pantai, tapi kenapa kok pengen pertanian? Apakah waktu itu sudah mungkin sudah ada perikanan atau gimana? Pertanian itu karena ada beberapa paman saya sekolahnya SPMA di Ambon sama di Palembang. Jadi dengar-dengar pertanian itu ya tertariklah pertanian. Gitu ya. Nah, kemudian ke IPB pengen belajar pertanian, tapi bagaimana sejarahnya kok masuknya ke fakultasnya Patemeta itu? Nah, itu aneh. Iya. Jadi saya kan dari Jakarta naik kereta api. Kereta apinya nggak kayak seperti sekarang. Karena kereta apinya kita masih batu bara itu kan. Dulu Jakarta itu masih ada tram. Jadi saya ke Bogor naik kereta api mau ke IPB berenang siang. Di sini ya, di sini pusat berenang siang. Tapi kan nggak tahu pasti di mana tempatnya. Nah, saya jalan kaki dari stasiun itu ke arah sini, jalan kaki jauh juga kan. Nah, saya kebetulan saya lihat kok ada zoologi apa gitu kan. Nah, mampir saya di sana. Mampir, ya mula-mula saya duga mungkin di sini tahu nih IPB di mana kan. Ke sana tuh saya ketemu salah seorang, ada tamu di sana juga. Sebenarnya dia rupanya belakangan saya tahu dia itu dosen IPB kan. Belakangan udah itu. Jadi saya tanya IPB di mana? Dia kasih tahu berenang siang. Terus dia balik nanya, mau ngapain katanya. Saya cerita, saya ini mau daftar IPB. Oh, kamu punya ijazah? Punya, ijazah SMA kan? Nah, saya kasih lihat. Oh, di situ dia katakan, udah kamu pilih fakultas baru dibentuk. Mana nilaimu? Kasih. Udah kasih begitu, kamu IPB apa Patemeta katanya. Begitu. Nah, saya juga apa itu Patemeta? Fakultas baru, bagus katanya kan. Begitu ya. Nah, saya kasih yang ngomong begitu dosen Patemeta bukan itu? Kayaknya ada kaitannya juga dengan Patemeta ya belakangan, tapi saya nggak tahu. Tapi dia ternyata memang dia profesor. Profesor dia, saya tahu. Namanya saya nggak sebut namanya ya. Nah, jadi saya daftar aja ke sini.
dikasih tahu. Saya waktu itu ketemu Pak Suwandi ya, Pak Suwandi, Kepala Sekretariat Fatemeta. Jadi ya itulah kejadiannya. Pakai tes nggak waktu itu? Enggak. Tapi nomornya kenapa bisa 001? Iya. Itu Tuhan Allah yang mengatur. Gitu ya? Ya, enggak ada direncanakan apa-apa. Iya. Karena saya nggak tahu kan ada fakultas baru itu kan. Iya. Nah, dan disuruh daftar itu kan. Iya. Berarti Pak Soekarno mendaftar yang pertama kali ya? Iya. Jadi makanya dapat nomor 001. Saya juga kaget. 001. Karena memang waktu itu dia lihat ijazah SMA saya, ya alhamdulillah karena rupanya masuk kategori itu. Bagus masuk gitu ya? Masuk itu. Jadi kalau bagus ya cocok masuk Fatemeta itu juga. Fatemeta. Tapi untung nomornya 001, kalau 007 James Bond nanti. Oke, jadi itu ceritanya masuk di Fatemeta. FBB, Fatemeta. Kuliahnya di mana waktu itu? Kuliahnya waktu zaman kami itu beredar di Beranang Siang sini. Ada bangkunya begini di Gunung Gede. Ada pernah juga di jalan ala dermaga ini jembatan merah ke bawah itu ada tempat. Tapi kebanyakan dari sini. Jadi maksudnya beredar tuh karena belum punya tempat khusus. Belum. Jadi belum ada kampus. Tempat belajar resminya belum ada kali ya? Dulu ya ini. Ya, kami di Mapram dulu ya. Mapramnya itu dilempar ke kehutanan. Kenapa? Fakultas Kehutanan kan. Nah itu yang Mapram kami. Wah, situ. Jadi gitulah. Mapramnya di sana. Nah, waktu belajar itu, jadi kan masuk ke Fatemetanya kan tadinya juga nggak tahu itu apa ya. Tapi yang masih terkesan waktu belajar pertama-tama itu diajarin apa, Pak? Ya, kita maklum aja orang baru kan. Pokoknya ada kimia ini, kimia organik, kimia analitik, apalah kan ada apa macam-macam lah. Ada herbarium lah apa. Terus ada geologinya belajar juga. Berapa orang muridnya waktu itu, mahasiswanya, Pak? Sekitar saya berapa? lupa ingat ya di atas 50. Di atas 50 ya. Nggak banyak juga ya sebenarnya ya. Iya, nggak banyak. Saya pertamanya karena nggak ada siapa-siapa di Bogor ini yang kenal kan. Terus ditaruh sama dikasih kesempatan tidur di belakang Papet. Itu ada gudang. Oh, gudang. Udah gudang di situ, ada gudang EPB. Oh, maksudnya tinggal di situ? Iya tidur di situ. Nggak ada, belum ada ini. Udah kuliah, udah belajar gitu, baru tanya-tanya, indekos mana? Dapat Jalan Bangka. Oh, Pak, jadi waktu pertama kali dia di gudang itu belum kos lah itu ya? Belum. Jadi nggak bayar waktu itu? Nggak bayar, cuman sengsaranya bukan main. Kenapa? Sendirian, di gudang, gitu. Waduh. Tapi untung lah masih dikasih izin Pak di situ ya, Iya, daripada nggak tidur. Daripada nggak ada tempat tidur kan. Itu jalan kaki loh dari ya? Papet ke sini tuh jalan kaki. Iya. Lumayan ini. Terus ada Jalan Bangka ini ke sini juga jalan kaki. Iya. Dulu belum ada terminal, Belum ada, masih ya. sana. Pak, tapi ngomong-ngomong berapa tahun waktu itu kuliahnya jadi ya? Lulusnya? Saya 10 tahun. Loh, kok kenapa lama? Nah, ini lama. Tahun 64 masuk, 65 kejadian PKI. Itu kita otomatis nggak ada belajar. Nggak ada belajar. 3 tahun itu. Oh, 3 tahun. Nah, jadi kan dulu sistem 6 tahun. Iya. Nah, jadi 3 tahun jadi 9 tahun lah. 9 tahun. Jadi kalau 10 tahun normal lah. Nah, iya. Oh dulu ada yang sampai 15 tahun. Oh gitu. Iya. Nah, lulus dari Fatemeta terus apa? Bisnis atau kerja gitu? Saya teknologi serat ya. Teknologi serat. Ambil serat. Dosen kuliah dosen pembimbing saya Dr. Toga Silitonga. Di penelitian hutan di Gunung Batu itu. Saya lulus, majornya dia, minornya Pak Winarno. Oh, Pak Winarno. Oh, minornya. Oh, waktu itu dekan juga ya beliau ya? Ya sebelum dekan. Iya. Oh, lulusan saya dia dekan. Oh, gitu ya. Dia dekan. Tapi yang tanda tangan ijazah saya bukan dia, bukan beliau. Beliau sedang ke Amerika, saya lulus. Ini ceritanya. Wah, lucu. Jadi setelah lulus tadi ke kerja atau bisnis tadi? Saya kerja di mana? Di Kehutanan. Kehutanan. Reboisasi dulu, Dirjen Direktorat Reboisasi ya, Dirjen ya, dia masih Departemen Pertanian kan.
kerja situ. Tapi tahun 79 saya merasa agak kurang tepat saya di sana. Kurang tepat, jadi kayak tanaman itu tumbuhnya di tanah yang salah. Saya berhenti, mengundurkan diri. Ya gelap mata aja lah, pokoknya mundur. Nah kebetulan habis gitu saya dipanggil sama Bupati Bogor waktu itu, Pak Ayub Rukbi, Letkol, dimarahin habis-habisan. Kenapa dia? Orang katanya mau cari kerja susah, kamu malahan keluar. Ya mau diapain lagi, saya nggak suka kan, nggak bertentangan. Udah begitu tahun 79 saya karena habis dimarahin, udah kamu pimpin Kadin Bogor aja. Apa? Kadin, Kamar Dagang Indonesia itu. Oh, itu waktu itu ya Pak Wali Kotanya yang minta? Bukan, Bupati. Bupati. Udah. Ya oke aja, saya bilang nggak apa-apa. Jadi ketua Kadin lah, 79 sampai 80 berapa gitu lah, udah hampir 10 tahun gitu. Jadi aktif di Kamar Dagang itu. Sampai berapa lama itu di Kadin? Ya hampir 9 tahun atau 10 Setelah tahun. itu nggak di Kadin lagi? Enggak begitu ingat saya. Soalnya setelah itu saya yang menggantikan. Saya pengurus Kadin sejak 2008, 2007 lah, 2007 di Kadin Pusat. Kadin Pusat. Sampai hari ini masih jadi pengurus. Saya zamannya Pak Hasim Ning. Pak Hasim Ning ya. Terus, Kadin Bogor saya bentuk Kadin Jabotabek. Sekjennya di sini. Kadin Jabodetabek. Bekasi, Tangerang. Sekjennya di sini, maksud sekjennya siapa? Priswahara. Jadi Pak Soekarno jadi ketuanya. Wah, itu ceritanya kan. Ya, saya dapat ini juga dari Kadin Pusat. Kantornya dulu di Gambir situ. Gambir ya. Nah, itu saya pas ke sana, ceritanya pas ke sana saya dengar mereka mau ada undangan ke Australia, Melbourne. Situ kan. Nah, saya dengar. Udah gitu bahwa akan ada undangan Small Business Symposium namanya. Jadi simposium pengusaha kecil gitulah. Gitu. Saya bilang sama mereka, Kadin Bogor ikutlah. Nah, mereka agak kurang ini lah. Ya, Kadin Pusat, Kadin Kabupaten, apa jauh sekali gitu kan. Nah, udah. Nggak bisa, mereka bilang. Nggak bisa, pokoknya agak kurang enak. Saya waktu masih muda, saya gebrak aja meja. Saya bilang, cobalah tugaskan Kadin Bogor ke sana. Bikin suratnya sekarang. Mereka bikin. Takut ya? Ya bukan itu. Ya. Anak kecil ini kok berani banget. Bikin. Udah gitu, udah. Dapat surat. Kita ke Melbourne kan? Jadi ke Melbourne? Bingung nih. Kenapa? Duitnya nggak ada. Bahasa Inggris nggak ini, cuman emosi aja tadi kan. Saya lapor sama Bupati. Pagi-pagi subuh saya lapor. Pak, saya sedih kan, pura-pura sedih lah. Kenapa katanya? Saya nggak ngerti Pak. Kadin Bogor ditugaskan menghadiri simposium di Melbourne. Bagus katanya. Dia bilang gitu. Udah, bagus. Nanti jam 9 kamu ke kantor. Duit kan? Kos kan? Nah, jadi karena lapor saya. Betul jam 9 saya datang. Dia telepon wali kota Bogor, Ahmad Subhana. Ya, ini Kadin Bogor diundang ke Melbourne. Perlu dana. Perlu dana kan? Oke, berangkat. Yang saya bawa siapa? Pak Rangkuti. Nah, terus orang Pateta juga, Dr. Zaki Fahmi Rahmat.
udah meninggal. Itu Pateta selecting sama saya. Pergilah kami ke Melbourne ceritanya. 3 orang. Banyak dari pensi ada, pokoknya banyak itu dapat biaya dari Pemda. Mulai dari situlah ini cerita Kadin ini ya. Kadin udah di situ tiap tahun waktu itu Kadin Bogor diundang menghadiri Small Business Symposium. Itu berkat Pateta kan, Pateta kan. Udah Pak Rangkuti hadir di Pak Rangkuti. Tanya kalau ketemu Pak Rangkuti, benar nggak Pak Karni itu gitu. Udah tahun 84 saya ke Belanda menghadiri itu juga. Oh ya, keren. Terus 82 saya ke Italia setahun. Setahun? Iya. Kenapa? Itu ceritanya jadi utusan Indonesia, pemuda Indonesia satu saya. Utusan apa nggak tahu kenapa itu dulu tuh. Pokoknya saya ditempatkan di pabrik pupuk di Italia itu kan ada pabrik pupuk swasta di Montedison. Nah, di situ setahun. Tapi waktu itu sudah lulus kan? Ya udah lulus, sudah lulus. Makanya berkat Pateta kan? Iya, berkat Pateta. Tapi nggak cuma Pak Soekarni, saya juga gitu berkat Pateta saya waktu itu ikut program pertukaran pemuda dengan Jepang. Iya, makanya. Kalau Pak Soekarni 1 bulan, 1 tahun saya cuma 1 bulan. Tapi lumayan gitu. Iya, udah. Jadi saya punya kesempatan pesta di Istana Bogor ini, Kadin Bogor, pesta di sana. Tanya Rangkuti itu saksi. Jadi maksud saya, Pateta itu kan udah banyak membentuk kita ya, keuntungannya. Itu agak miris juga kalau mau dibubarkan. Miris ya? Miris. Apa yang membuat miris sebenarnya? Ya ini kan seperti tanaman. Saya kan suka tanaman. Misalnya katakanlah pohon apokat. Cabangnya udah berbuah, menghasilkan buahnya bagus. Terus ada tunas yang baru mau nongol. Ada tuh, kita sudah percaya banget dengan tunas sehingga cabangnya ini dipotong. Padahal dia nggak ada salahnya, nggak ada dosanya. Iya, makanya saya mau tanya itu sebenarnya apa sih penyakit yang sudah mengganggu sehingga diamputasi? Tapi katanya ada yang lebih besar lagi, yang lebih seksi, lebih menarik gitu. Makanya dibubarin aja, ganti yang baru gitu. Loh, dari mana? Itu baru angan-angan. Baru angan-angan kan? Iya. Dengan harapan kan? Iya, harapan. Tunas. Baru tunas kok nih. Iya. Kalau saya ibaratkan baru tunas kok. Itu dengan harapan nanti akan tumbuh besar dan berbuah bagus kan? Iya kalau begitu. Iya, kalau enggak gimana? Ini sudah bagus-bagus gitu ya. Yang bagus sudah jelas dipotong, diamputasi. Itu gimana itu ceritanya? Kecuali yang ada ini busuk gitu ya baru. Tapi katanya yang ini karena ada teknologi pertanian, ada pertaniannya kurang laku katanya. Siapa bilang? Katanya yang mau ganti. Ya enggak, siapa bilang? Coba aja, peminatnya masih banyak kok. Ya, tapi yang pasti Pak Soekarni zaman dulu aja 64 kepengen belajar pertanian ya. Iya. Ya, meskipun kemudian jadinya Pateta gitu, tapi kan niatnya belajar pertanian. Berarti dari dulu sebenarnya banyak yang mau belajar pertanian kan sebenarnya sampai sekarang juga mestinya tetap ada dong ya. Iya, pertanian kan luas. Iya. Itu kan hilirisasi lah segala macam itu. Pangan juga ya. Pangan, pembentukan pangan, bagaimana hasil pertanian itu bisa bertahan lama. Tapi mungkin ini Pak, dari faktanya itu yang daftar dikit. Mungkin kenapa itu? Ya, aku nggak yakin itu. Nggak yakin. Nggak percaya. Atau mungkin kalau pun turun juga tanggung jawabnya untuk naikin kayak gitu ya? Iya, nggak percaya. Yang daftar EPB mungkin. Iya, kalau Pateta nggak mungkin. Pateta nggak. Yakin saya. Ya. Itulah. Ya, jadi harapannya ke depan gimana Pak Soekarni tentang Patetanya ini ke depannya? Ya, kalau saya setelah saya mengikuti tadi acara, ya kita ini tadilah seperti kita mau amputasi pohon tadi, cabang kita mau tebang, terus mengharapkan tunas yang baru tumbuh itu akan menghasilkan yang baik. Menurut saya, udah paling maksimal itu
Udah biar aja cabang ini tumbuh, tunas tumbuh, mana nanti hasilnya buahnya yang bagus. Itu kita buang. Entah tunasnya, entah cabang yang lain. Kita nggak tahu kan. Jadi jangan terburu-buru lah menurut saya sih. Jadi patetanya tetap hidup saja ya. Ya, sama juga dengan kita. Ya, kita ini apa ya? Nggak bisa ngomong saya tuh sebenarnya. Jadi sedih jadinya. Sedih ya. Ya saya kan 60 tahun. 60 tahun. Saya berjuang di Fatemeta itu 10 tahun. Hah? 10 tahun baru 10 lulus. tahun. Tapi ada yang bilang begini, itu kan masa lalu itu. Yang senior-senior dulu, zaman sekarang kan zamannya beda. Katanya gitu gimana tuh? Loh, kalau soal masa lalu dan masa sekarang, Iya. masa sekarang itu adanya karena masa lalu. Masa lalu. Kita jangan soalkan merdeka tahun 45. Kan baru kita mau batalkan itu. Hah? Kan enggak kan? Karena kita merdeka masa lalu, baru kita bisa berkiprah masa sekarang. Nah, itu kalau saya, pikiran saya kan. Jadi masalah mau dibubarkan Pateta itu, mbok pikir-pikir dulu lah yang matang. Ya kita tumbuhkan lah yang akan apa yang kita inginkan. Mau bikin baru boleh, yang sudah boleh. lagi bagus kok. Kita lihatlah bagaimana perkembangannya akan datang. Nah, peminatnya apa gimana. Jadi kita tumbuhkan yang baru, yang sudah ada jangan dimatikan. Jangan langsung dimatikan. Ya, apalagi sekarang posisinya tidak sedang busuk kan gitu kan, sedang bagus kan gitu kan. Ya kalau menurut saya sedang bagus. Kalau lagi busuk ya dimatiin nggak apa-apa kan gitu ya. Kalau memang ya itulah, kalau ada jamurnya, ada pakanya juga, ya amputasi lah nggak apa-apa. Iya. Nah, tapi kita lihat dulu, ya kalau tunas ini nanti kena bola jamur, kena lebih jelek dari ini itu. Belum tentu yang baru nanti bagus, yang lama yang sudah bagus jangan dimatikan. Dimatikan. Terima kasih banyak Pak Sukarni, F2001 IPB. Terima kasih.